Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selja Rama dari kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi PAI yang berjudul Hari Akhir. Setiap manusia yang beragama memiliki keyakinan bahwa ada kehidupan sesudah mati. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dengan anugerahnya berupa potensi akal sehat dan kemampuan berbuat sesuatu sesuai kehendaknya. Di antara mereka ada yang berbuat baik dan sebagian lebih suka berbuat keburukan. Bagi yang berbuat baik memiliki prinsip bahwa apa yang diperbuat kelak ada. Bagi yang berbuat baik memiliki prinsip bahwa ada yang tidak diperbuat kelak ada pertanggungjawaban. Bagaimana dengan mereka yang gemar melakukan keburukan? Kondisi kehidupan mereka pun beragam. Ada di antara mereka yang suka berbuat kebaikan. Tingkat ekonomi mereka jauh di bawah batas kelayakan. Memahami makna hari akhir. Kebenaran informasi tentang terjadinya hari akhir atau hari kiamat dapat dikaji secara mendalam melalui aktivitas penelitian ilmiah dan kitab suci Al-Quran dan hadis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian beriman hari akhir secara bahasa hari akhir disebut Yaumuddin atau hari pembalasan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4, hari akhir juga disebut Yaumul Kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Yaum berarti hari dan kiamat berarti penegakan hukum. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir berarti kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri hidup dan kehidupan alam semesta ini. Lalu semuanya dibangkitkan dari alam kubur untuk ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya bagi seluruh makhluknya. Allah beriman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Hukum beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang keenam dalam Islam. Iman kepada hari akhir hukumnya wajib atau fardu ain. Artinya setiap pribadi muslim dan muslimah wajib percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu ada dan benar-benar akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dalam surat dalam Quran surat At-Taghabun ayat 7 dijelaskan, orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ditanya dengan makna iman, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 102.
Hari akhir dalam pandangan Islam secara garis besar hari akhir atau kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro artinya kecil atau sebagian. Jadi kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian atau kehancuran bagi makhluk baik secara individu, kelompok, atau lokal. Misalnya kecelakaan, bencana alam, wabah penyakit, dan lain-lain. Terdapat pada surah Al-Imran yang menjelaskan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan palamu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Yang pertama, fitnah kubur. Fitnah berarti ujian yang beragam pertanyaan yang dijadikan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Fitnah kubur ini diberikan kepada muslim maupun non-muslim. Jika muslim taat, maka dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Dan jika muslim itu memiliki banyak dosa, maka pertanyaan itu tidak dapat dijawab dengan baik dan benar. Sedangkan non-muslim atau orang-orang kafir maka tidak dapat menjawab sama sekali. Yang kedua, siksaan dan nikmat kubur. Ketika seorang di dalam kuburnya dapat menjawab berbagai pertanyaan dari malaikat dengan baik dan benar, maka baginya nikmat kubur sampai datang hari kiamat. Dan jika tidak dapat menjawab dengan baik dan benar, maka baginya siksa kubur. Siksa kubur ini diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, munafik, dan fasik, atau walaupun muslim, dan kafir dan musyrik. Kiamat sugro diperlihatkan dengan tanda-tandanya sebagai berikut, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, terbelahnya bulan dan pada masa Nabi, wafatnya Nabi Muhammad SAW, penaklukan Baitul Maqdis, wabah penyakit tahun, melimpahnya harta sehingga tidak ada yang menerima sedekah, munculnya banyak fitnah, urusan dipegang oleh orang-orang bukan ahlinya, diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, orang miskin mendadak kaya raya, merebaknya riba, bermegah-megahan masjid, kebodohan zina, dan dominasi wanita. Yang ke-14, penegakan hukum membela kezaliman, munculnya kaum Khawarij, kasus pembunuhan Marajalala, sungai Efrat menjadi emas, banyak wanita karir, terkucilnya orang-orang yang benar dan sabar agamanya. Waktu terasa menjadi lebih cepat, pemuda awam beragak pandai agama, laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Melimpah harta dan media massa, ujian keimanan. Yang ke-25, mengakui sebagai nabi. Kiamat kubro berarti kiamat besar. Kiamat kubro berarti peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat At-Takwir ayat 1-3. Yang berarti apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Surat Al-Takwir ayat 1-3. Tanda-tandanya adalah sebagai berikut: asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari di barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajud Majud, 3 gempa, api yang keluar dari anut yang mengiring manusia ke mahsyar. Berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Muncul rasa
Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu menjadi sia-sia. Berapa tujuan dan hikmah di dalamnya? Di bawah ini berapa hikmah dari iman kepada hari akhir. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada maksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dengan ancaman mereka. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini dengan imbalan berupa surga. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah dengan mengharapkan pertolongannya. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melakukannya. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sekian penjelasan saya tentang materi agama Islam yang berjudul Hari Akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.